Pecco Bagnaia adalah juara dunia 2 kali, tapi belakangan ini ia tampak seperti pembalap yang tak mengenali dirinya sendiri. Bukan karena kecepatannya hilang, tapi karena ia tak lagi percaya pada batasannya. Feeling depan menghilang, trust saat pengereman menipis, dan sementara itu rekan setimnya justru menemukan versi terbaik dirinya. Inilah cerita tentang Pecco, Ducati, dan kehilangan paling sunyi, rasa percaya diri. Inilah Deep Inside episode 11. Kita bongkar. Segmen 1. Awal musim yang ganjil. MotoGP 2025 dibuka di Thailand, Buriram. Pecco tampil solid tapi belum dominan. Di beberapa seri awal seperti Kota, Jerez, Le Mans, Silverstone, Pecco mulai mengeluh hal yang sama. Saya kehilangan feeling di front end. I will give my maximum. I know that I started the season saying this season I want to finish every races, but in this moment I want to find my feeling back. So saya tak tahu di mana batas pengereman. Ini bukan keluhan biasa. Ini datang dari seorang Pecco yang selama 2 musim terakhir dikenal punya kontrol absolut saat trail braking. Lalu muncullah momen-momen krusial. Crash saat di Le Mans di main race, crash di Silverstone saat sprint race lap awal. 2 kesalahan di 2 titik tekanan yang mengindikasikan bahwa Pecco sedang kehilangan fondasi terbesarnya, trust pada motor dan dirinya sendiri. Segmen 2. Masalah front end GP25 dan ban Michelin. Musim ini Ducati membawa GP25 evolusi dari GP24. Tapi di tim satelit masih menggunakan GP24 terkhusus milik Alex Marquez di Gresini Racing Team. Tapi kombinasi GP25 dan ban depan Michelin 2025 menghadirkan masalah baru. Ban depan terasa lebih lembut, lebih floating saat hard braking. Marc Marquez dan Pecco mengatakan feedback saat entry cornernya sangat minim. Pecco adalah tipe rider yang perfeksionis, sangat bergantung pada detail. Kalau saya tidak merasakan grip depan, saya tidak bisa push. Di sisi lain, Marc Marquez yang selama bertahun-tahun terbiasa dengan motor yang liar dan tidak ideal, masuk ke Ducati dengan mindset berbeda. Selama motor bisa belok dan bisa ngerem, sisanya saya yang atur sendiri. Dan inilah titik baliknya. Marc adaptif, Pecco perfeksionis. Saat ban berubah, Pecco frustasi. Marc justru beradaptasi lebih cepat. Segmen 3. Marc Marquez, kembalinya sang ancaman. Di saat Pecco berjuang mencari kembali rasa pada motornya, Marc justru meledak. Statistik Marc Pramugelo 2025, 233 poin memimpin klasmen. 7 kemenangan sprint, Buriram, Qatar, Argentina, Kota, Le Mans, dan Silverstone, serta Aragon. 4 kemenangan race utama. Ada beberapa jatuh, tapi kemudian dia kembali melanjutkan balapan. Satu-satunya kegagalan menang adalah di Kota saat itu. Catatan penting, semua ini ia lakukan di musim pertamanya di Ducati pabrikan setelah 4 tahun masa kelam di Honda. Sementara Pecco sibuk mencari setting seperti musim lalu. Marc justru menikmati kondisi baru dan terus menemukan ruang untuk berkembang. Dan yang lebih krusial, mereka kini satu garasi, satu data, satu tim, tapi dampaknya bukannya kolaborasi, yang muncul justru ketegangan tak terlihat. Meski sebenarnya mereka baik-baik saja dan keduanya terlihat tersenyum lebar. Tapi siapa yang tahu? Segmen 4. Tekanan di garasi Ducati Lenovo. Sejak 2022, Ducati membentuk tim di sekitar Pecco. Ia adalah pemimpin proyek. Tapi 2025, Marc datang membawa nama besar, sejarah, dan aura. Di balik pintu garasi, beberapa kru mulai terbagi. Bahkan kabarnya, arahan pengembangan motor mulai condong ke Marc Marquez. Kenapa? Karena Marc memberikan hasil dan ia tak banyak komplain. Di sisi lain, Pecco kerap terdengar frustasi. Kami coba suspensi baru, fork baru, bahkan mapping baru, tapi saya masih tidak bisa menyerang di lap-lap awal. Dan yang selalu kerap dikeluhkan adalah front end di ban depannya. Feelingnya hilang, dan ironisnya, sumber gangguan justru berasal dari sisi pit sebelah. Yap, Marc. Dulu Pecco adalah pusat Ducati, sekarang dia hanya salah satu dari 2 bintang. Segmen 5. Tekanan juara dunia yang terlihat ringan, tapi berat. Jadi apa yang membedakan Pecco dan Marc saat ini?
Mark datang tanpa ekspektasi besar. Ia bebas. Ia hanya ingin kembali berusaha untuk tampil kompetitif dan merasakan hobinya. Yap, sebagai pembalap yang perfeksionis, agresif, dan kompetitif. Pecco datang sebagai juara bertahan. Tentu ia merasa terbebani secara mental. 4 tahun berturut-turut ia fight for the victory of the championship di MotoGP. Setiap kesalahan Pecco jadi headline. Jatuh, juara dunia tidak boleh sembrono. Finish P5, Pecco krisis feeling. Sementara Mark, finish P3 luar biasa. Mark masih tajam. Overtake keras, Mark style. Perbandingan ini tidak adil, tapi begitulah realitas pembalap papan atas. Pecco sedang menghadapi musuh yang tak kasat mata. Ekspektasi, tekanan, dan bayang-bayang musim gemilang yang lalu. Segmen 6. Refleksi dan penutup. Kadang yang hilang bukan grip, tapi keberanian untuk mempercayai dirimu sendiri. Pecco mungkin masih mencari feeling motor, tapi mungkin yang sebenarnya hilang adalah feeling dirinya sendiri sebagai juara. Mugello akan menjadi rumah, tanah kelahirannya, dan sirkuit emosional. Tapi itu juga jadi panggung yang akan menguji apakah ia masih Pecco Bagnaia sang pemimpin Ducati. Dan Pecco dalam wawancara press conference sebelum di Mugello kemarin, ketika dia ditanya oleh reporter dan ia menjawab, ketika dia tidak kompetitif di Mugello, berarti memang ia mengakui benar adanya sebuah problem. Dan itu harus benar-benar ia hadapi realita serta kenyataannya. Atau kini ia hanya salah satu pembalap cepat yang sedang kebingungan. Karena di MotoGP, kepercayaan diri adalah bagian dari performa. Dan saat Pecco kehilangan itu, bahkan motor terbaik pun tak bisa menyelamatkannya. Jika kamu suka insight-insight seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan share videonya ya. Serta subscribe. Dan nantikan di Deep Insight di episode-episode selanjutnya. See you in the next video.